Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Adinia Wirasti dan teman saya Elizabeth Novita. Nah, pada pembelajaran kali ini kami akan membahas tentang materi ketahanan nasional untuk memenuhi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh dosen Bu Intan Kusumawati SPD MPD. Berikut penjelasan pembelajaran materi tentang ketahanan nasional dan geostrategi. Indonesia memiliki letak geografis yang sangat strategis di Asia Tenggara, diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Oleh karena itu, Indonesia yang berada di kawasan Asia Tenggara memiliki posisi yang sangat penting, sehingga tidak menutup kemungkinan di era global menjadi perhatian banyak negara di dunia. Banyak negara yang akan berupa menjalin kerjasama dengan Indonesia. Hal itu tidak terlepas dari banyaknya potensi yang bisa dikembangkan di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, maka unsur ketahanan nasional merupakan aspek yang tidak boleh ditinggalkan, karena itu menyangkut daya tahan suatu bangsa menghadapi berbagai macam perubahan. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional dapat diartikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dari ketangguhan, mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan dimilikinya dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung. Konsep ketahanan nasional. Ketahanan nasional masing-masing bangsa dilatar belakangi oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, kekuatan yang ada pada suatu bangsa dan sehingga ia mampu mempererat eksistensinya. Yang kedua, kekuatan apa yang harus dimiliki oleh suatu bangsa dan negara sehingga ia selalu mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya, meskipun mengalami berbagai gangguan, hambatan, dan ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Yang ketiga, ketahanan atau kemampuan bangsa untuk tetap jaya, mengandung makna keteraturan atau regular dan stabilitas, yang di dalamnya terkandung potensi terjadinya perubahan, the stability idea of change. Sifat-sifat ketahanan nasional integratif, menciptakan kewibawaan, mawas, dan berubah menurut waktu. Pengertian geostrategi. Geostrategi dapat diartikan sebagai metode atau pedoman dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan suatu bangsa. Perwujudan tersebut salah satunya dapat melalui proses pemberian arahan mengenai pembuatan rencana pembangunan dan keputusan yang terukur dengan jelas dalam mendukung tercapainya harapan pendirian bangsa dan negara. Geostrategi, geo yang berarti bumi dan strategi diartikan sebagai usaha dengan menggunakan segala kemampuan atau sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam untuk melaksanakan kebijakannya. Tantangan ketahanan nasional. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menghadapi banyak tantangan dalam menjaga ketahanan nasional dan melindungi negaranya. Ketahanan nasional merupakan kemampuan suatu bangsa dalam melindungi dan mempertahankan keutuhan wilayah, daerah, dan nasional terhadap ancaman internal dan eksternal. Sedangkan bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara untuk melindungi, membela, dan menghormati negara Indonesia. Nah, berikut membahas tentang tantangan yang dihadapi di Indonesia dalam menjaga ketahanan nasional dan melindungi negaranya. Yang pertama yaitu ancaman teroris. Ancaman terorisme menjadi salah satu tantangan terbesar dalam menjaga ketahanan nasional Indonesia. Kelompok teroris
seperti Jaringan Islam Radikal atau JIR dan Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS telah melakukan serangkaian aksi teroris di berbagai wilayah di Indonesia. Ancaman teroris ini mengancam keutuhan wilayah, bangsa, dan negara Indonesia. Pemerintah Indonesia harus bekerja sama dengan negara lain untuk memerangi terorisme dan melindungi warga negaranya. Yang kedua, konflik sosial. Konflik sosial juga menjadi tantangan dalam menjaga ketahanan nasional di Indonesia. Konflik antar suku dan agama sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Konflik ini dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. Pemerintah harus berperan aktif dalam menyelesaikan konflik sosial dan membangun keharmonisan antar masyarakat. Yang terakhir adalah penyelundupan narkoba. Peredaran narkoba menjadi tantangan besar dalam menjaga ketahanan nasional Indonesia. Indonesia merupakan salah satu jalur utama peredaran narkoba di Asia Tenggara. Namun, narkoba tidak hanya merugikan generasi muda, tetapi juga mengancam keadaan dan stabilitas negara. Pemerintah harus memperkuat kerjasama dengan negara tetangga untuk memerangi peredaran narkoba dan memberantas peredaran narkoba di dalam negeri maupun luar negeri. 1. Sumber historis. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an. Di kalangan militer, Angkatan Darat di SSKD yang sekarang bernama Sesquad, masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme menjalar sampai kawasan Indochina, sehingga satu persatu kawasan Indochina menjadi negara komunis seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Tahun 1960-an, terjadi gerakan komunis di Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bahkan gerakan komunis Indonesia mengadakan pemberontakan pada 30 September 1965, namun akhirnya dapat diatasi. 2. Sumber sosiologi. Bidang sosial budaya mencangkup pendidikan, kesehatan, agama, kebudayaan, teknologi, dan lain-lain. Namun, yang menonjol di sini adalah faktor teknologi dan kebudayaan, karena perubahan di bidang ini berjalan sangat cepat akibat pengaruh dari dalam maupun dari luar negeri. Pengaruh dari luar negeri paling banyak menimbulkan perubahan. Untuk itu, bangsa Indonesia perlu mawas diri dan waspada, karena kemungkinannya pihak luar sengaja menyebar pengaruhnya dengan tujuan untuk melakukan intervensi maupun infiltrasi yang berakibat pada terjadinya disharmoni dan destabilisasi kehidupan nasional di bidang sosial budaya. Persoalan yang sangat mendesak untuk kita pecahkan dalam upaya mewujudkan ketahanan nasional di bidang sosial budaya antara lain adalah bagaimana mengarahkan perubahan sosial budaya itu ke arah integrasi sosial budaya, serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia tanpa memandang status sosial budaya, suku bangsa, etnik dan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 3. Sumber politik. Sejarah keberhasilan bangsa Indonesia menangkal ancaman komunis tersebut menginspirasi para petinggi negara, khususnya para petinggi militer, untuk merumuskan sebuah konsep yang dapat menjawab mengapa bangsa Indonesia tetap mampu bertahan menghadapi serbuan ideologi komunis. Padahal negara-negara lain banyak yang berguguran. Jawaban yang dimunculkan adalah karena bangsa Indonesia memiliki ketahanan nasional, khususnya pada aspek ideologi. Belajar dari pengalaman tersebut, dimulailah pemikiran tentang perlunya ketahanan sebagai sebuah bangsa. Pengembangan atas pemikiran awal di atas semakin kuat setelah berakhirnya gerakan 30 September atau PKI pada tahun 1968. Pemikiran di lingkungan SSKD tersebut dilanjutkan oleh Lemhamnas atau Lembaga Pertahanan Nasional dengan dimunculkan istilah kekuatan bangsa. Pemikiran Lemhamnas tahun 1968 ini selanjutnya mendapatkan kemajuan konseptual berupa ditemukannya unsur-unsur dari tata kehidupan nasional yang berupa ideologi, politik,
ekonomi, sosial, dan militer. Pada tahun 1969, lahirlah istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk menghadapi segala ancaman. Kesadaran akan spektrum ancaman ini lalu diperluas pada tahun 1972 menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Urgensi ketahanan nasional. Perlu diingat bahwa ketahanan nasional adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat mengulangi segala bentuk dan macam ancaman yang ada. Konsepsi ini dibuat dengan menggunakan ajaran Astagatra. Oleh karena itu, konsepsi ini dapat dinamakan ketahanan nasional Indonesia berlandaskan pada ajaran Astagatra, bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh dua aspek, yakni aspek alamiah yang berjumlah 3 unsur atau trigatra, yaitu yang pertama gatra letak dan kehidupan geografi, yang kedua gatra keadaan dan kekayaan alam, yang ketiga gatra keadaan dan kemampuan penduduk, dan aspek sosial yang berjumlah 5 unsur atau pancagatra, yaitu yang pertama gatra ideologi, yang kedua gatra politik, yang ketiga gatra ekonomi, yang keempat gatra sosial budaya, dan yang kelima gatra pertahanan dan keamanan. Trigatra dan pancagatra digabung menjadi astagatra, yang berarti 8 aspek atau unsur. Ketahanan nasional sebagai kondisi. Pengertian kedua yaitu sebagai ilustrasi. Apabila kita mengatakan bahwa ketahanan nasional Indonesia pada masa kini lebih tinggi tingkatannya dibanding tahun lalu, kondisi Indonesia tersebut diukur dengan menggunakan konsepsi ketahanan nasional Indonesia, yakni ajaran Astagatra. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya.